Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahwalid Afifah akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Estetika Guernica Pablo Picasso sebagai seni dalam kritik sosial. Karya seni Guernica ini diciptakan oleh Pablo Picasso yang diciptakan pada tahun 1937. Guernica ini merupakan lukisan, tetapi bukan cuma lukisan biasa. Ia mempunyai sebuah penghayatan yang kuat, yaitu sebuah kritik sosial yang sangat mendalam terhadap kekejaman perang, penderitaan manusia, dan lain sebagainya. Dalam presentasi ini, saya akan menyelami Guernica ini melalui lensa teologi, lensa ontologi, epistemologi, dan aksiologi estetika, serta relevansinya di dunia kontemporer. Yang pertama yaitu ontologi, hakikat keindahan dalam seni Guernica atau lukisan Guernica. Yang pertama, menentang definisi tradisional, yaitu menentang konsep keindahan klasik yang mengutamakan harmoni dan keserasian. Sebaliknya, Picasso ini menyajikan bentuk visual yang terdistoris, patah, dan penuh ketegangan emosional. Yang kedua yaitu keindahan dalam ekspresi horor. Dalam lukisan ini terletak pada keindahan lukisan ini terletak pada kekuatan ekspresi dan makna moralnya. Ia indah karena berani mengungkapkan kengerian yang ada di dalam lukisan ini. Selanjutnya ada palet monokrom yang muram, yaitu menggunakan warna monokrom hitam putih yang menciptakan suasana gelap dan muram, secara langsung mempresentasikan tragedi dan penderitaan yang tak terlukiskan. Selanjutnya yaitu epistemologi, yaitu bagaimana memperoleh pengetahuan dari Guernica ini. Yang pertama yaitu persepsi visual dan emosional. Pada tingkat pertama, penonton merasakan kengerian serta kesedihan dari citra tubuh yang terpotong, wajah berteriak, kuda terluka, dan ibu yang berduka. Jadi ini merupakan pengalaman indrawi yang mendalam sesuai dengan gagasan Eakloton tentang hubungan tubuh, emosi, dan pengalaman sebagai dasar pengetahuan. Selanjutnya itu ada konteks historis. Pemahaman yang lebih dalam muncul saat mengetahui konteks sejarah pengeboman Guernica pada 26 April 1937. Lukisan yang awalnya tampak abstrak berubah menjadi narasi politik yang kuat yang mengembangkan kekejaman perang modern terhadap warga sipil. Selanjutnya yaitu pengalaman personal dan wacana sosial. Interpretasi dipengaruhi oleh pengalaman individual penonton, atau misalnya trauma perang dan wacana budaya, kajian sejarah seni, serta konstruksi sosial yang membentuk kita bagaimana cara memahami karya tersebut. Pengetahuan estetis Guernica bersifat fluid, kontekstual, serta syarat ideologi. Selanjutnya itu ada aksiologi, yang mana ada nilai moral, sosial, dan politik. Guernica merupakan salah satu karya dengan nilai aksiologi paling kuat yang secara tegas mengecam perang dan kekerasan. Yang pertama, nilai moral kecaman terhadap perang. Picasso ini menempatkan perempuan, anak-anak sebagai pusat penderitaan mayoritas, bahwa perang paling menyakiti mereka yang paling rentan. Ini merupakan pernyataan moral yang jelas tentang kebrutalan konflik bersenjata. Yang kedua yaitu ada nilai sosial, solidaritas dalam tragedi. Lukisan ini menampilkan penderitaan kolektif tanpa tokoh pahlawan, serta sosok adalah wajah penderitaan bersama. Penumbuhan kesadaran sosial bahwa perang adalah tragedi yang merusak kemanusiaan universal. Selanjutnya itu ada aksiologi pada dimensi politik serta spiritual. Yang pertama yaitu nilai politik, penolakan fasisme.
Karya ini adalah bentuk penolakan terhadap rezim fasis Spanyol dan kekuatan militeristik. Picasso menggunakan seni sebagai alat kritik politik, berfungsi sebagai kritik terhadap ideologi dominan, bukan sekedar objek estetis netral. Selanjutnya ada simbol global perlawanan. Bahkan setelah perang usai, Guernica tetap menjadi simbol global perlawanan terhadap kekerasan negara dan penindasan pertahanan relevansi politiknya di berbagai konflik. Selanjutnya itu adalah nilai spiritual humanistik, yang mana cahaya dari bola lampu di atas komposisi dapat diinterpretasikan sebagai simbol harapan atau kesadaran moral di tengah kehancuran. Selanjutnya ada kritik dan relevansi kontemporer Guernica ini di dunia modern. Yang pertama adalah simbol protes global. Citra dan gaya visual Guernica sering muncul dalam poster-poster protes moral, aktivis, kampanye HAM, dan pameran anti perang di seluruh dunia. Dari demonstrasi penentangan perang Irak hingga konflik Suriah dan agresi Israel terhadap Palestina. Yang kedua adalah menentang estetika tradisional. Karya ini menolak sekali gagasan bahwa seni harus selalu cantik atau harmonis. Sejalan dengan kritik Eccleston terhadap estetika bourgeois yang memisahkan keindahan dari realitas sosial. Selanjutnya adalah inspirasi seni kritik sosial. Banyak sekali seniman kontemporer seperti Banksy dan Ai Weiwei serta muralis politik di Amerika Latin yang mengadopsi prinsip estetika Guernica. Seni ini seperti perlawanan. Setiap instalasi publik yang menggunakan isu perang, pengungsian, dan ketidakadilan struktural juga berakar pada estetika ini. Warisan Guernica merupakan sebuah teks moral yang global. Relevansi estetika kontemporer Guernica ini terletak pada keberanian untuk menampilkan kenyataan yang pahit, mengguncang kenyamanan, serta estetika tradisional yang menghadirkan ruang refleksi bagi publik. Selanjutnya itu pesan abadi dari Guernica ini, sebuah lukisan Guernica ini. Yang pertama dari penulisnya itu Pablo Picasso, seni merupakan kebohongan yang membuat kita menyadari kebenaran. Yang kedua dari kritikus seni, Guernica adalah sebuah karya yang menolak untuk diam, sebuah jeritan yang bergema melintasi waktu. Jadi kesimpulannya Guernica ini sebagai cerminan kemanusiaan. Guernica bukan hanya lukisan tentang peristiwa masa lalu, melainkan cerminan yang merefleksikan kondisi kemanusiaan yang rentan terhadap kekerasan dan penderitaan. Ia merupakan pengingat bahwa seni memiliki kekuatan yang tidak hanya merekam sejarah, tetapi juga membentuk kesadaran dan memprovokasi perubahan. Sebagai seni kritik sosial, Guernica terus menginspirasi aktivisme dan refleksi etis yang membuktikan bahwa keindahan sejati dapat ditemukan dalam keberanian untuk menghadapi kebenaran yang paling pahit sedikit pun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ini bukan penyampaian yang sempurna, tapi saya mungkin belajar dari semua ini. Demikian video UAS saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ibu saya berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.